Ya, jadi di dalam statika ini karena dua ya, biasanya jika saya dengan Pak Taufik, saya terlebih dahulu, kemudian Pak Taufik di pertemuan 9 sampai 16. Tapi kali ini Pak Taufik memintanya saya di hari Jumat, kemudian Pak Taufik di hari Selasa. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru yang belum tahu saya, perkenalkan saya Indra Waluyo Hadi dari dosen teknik sipil aslinya Malang, begitu ya. Kemudian memang kondisi saat ini mahasiswa baru, mahasiswa masih belajar dengan daring, begitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa harus bisa memahami untuk materi-materi yang telah disampaikan, gitu ya. Untuk hari Selasa kemarin Pak Taufik mengisi seperti apa? Boleh saya tahu? Baru perkenalan gitu Pak, belum Saja. Baru perkenalan saja. ya Pak. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Jadi statika itu sebenarnya kalau misalkan teman-teman di SMA itu ya sudah pernah mempelajari sedikit begitu ya, namanya dari fisika begitu. Ini share screen saya sudah muncul PowerPoint untuk statika. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Untuk kontrak kuliah, kalau dengan saya ya kuliah tatap muka, kemudian ada asinkron, biasanya pekerjaan tugas gitu ya. Kemudian post test atau pre test itu juga ada gitu ya. Kemudian keaktifan itu juga saya nilai gitu. Nah, nanti nilai dari saya itu ditambah dengan nilai Pak Taufik dibagi 2 untuk nilai akhirnya begitu ya. Itu untuk nilai. Kemudian untuk perkuliahan dengan saya juga hari Jumat setengah 8. Selanjutnya adalah ya sebisanya atau seharusnya mahasiswa kalau misalkan proses kuliah sinkron ya diusahakan menyalakan kamera gitu ya. Selanjutnya penilaian tadi sudah. Referensi banyak sekali referensi sebenarnya, tapi kalau di statika seperti ini jika saya sampaikan referensinya itu teman-teman juga tidak ada di kampus, jadi kalau misalkan saya berikan buku-buku yang banyak di perpustakaan ruang baca teknik sipil gitu juga mungkin percuma gitu. Jadi referensi banyak itu statika, cari saja di internet juga banyak sekali gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang tentang referensinya seperti apa Pak, sudah banyak sekali itu di di internet. Kemudian nanti setiap perkuliahan insya Allah akan saya rekam begitu ya, akan saya rekam, kemudian akan saya upload di YouTube ada. Dan di semester lalu atau tahun lalu pun juga ada, nanti saya berikan linknya gitu ya, bisa dipelajari. Kemudahan dengan daring itu seperti ini, jadi bisa diulang-ulang dengan adanya rekaman video gitu. Tapi kesulitannya itu karena tidak tatap muka langsung, kadang ya memang kita sulit untuk berkonsentrasi gitu ya. Oke, saya mulai dengan pendahuluan sebentar saja.
Saya buat begini saja. Jadi di dalam statika itu, atau dikatakan sebagai mekanika teknik begitu ya, itu ilmu yang mempelajari perilaku struktur terhadap beban yang bekerja pada struktur. Jadi dasarnya dari statika itu perilaku strukturnya itu apa, begitu ya. Kita tinjau perilakunya terhadap beban yang bekerja pada struktur tersebut. Gitu. Itu di dalam mekanika teknik. Kemudian kalau statika itu bagian dari ilmu mekanika teknik yang berhubungan dengan gaya dan gerak, begitu. Kemudian perilaku struktur sendiri itu adalah keseimbangan gaya, itu kemudian uraian gaya, gaya reaksi, dan gaya internal, gitu ya. Gaya internal yang ada pada struktur. Kemudian yang diperhatikan dalam ilmu statika itu adalah stabilitas struktur, tidak bergerak dan tidak berpindah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keseimbangan gaya. Gaya luar atau gaya yang bekerja pada struktur harus diimbangi oleh reaksi struktur terhadap beban tersebut. Begitu. Kemudian jenis tumpuan dan bentuk struktur. Gitu. Jadi di sini dalam statika itu harus stabil, gitu ya. Kalau tidak stabil itu nanti yang kita pelajari nanti seperti Anda di semester 3, jadi analisis struktur karena bukan statis tertentu, itu ya, maka itu tidak stabil. Selanjutnya adalah gaya luar. Gaya luar terdiri dari beban dan reaksi tumpuan, begitu. Jadi reaksi tumpuan itu sebenarnya termasuk gaya luar, tetapi menahan dari beban. Gitu. Kemudian yang menciptakan kestabilan atau keseimbangan struktur. Nah, ini nanti di dalam komponen kestabilan atau keseimbangan struktur itu nanti ada di dalam mekanika bahan di semester 2. Tetapi untuk tentang gaya-gaya ini, gaya aksi sama dengan gaya reaksi itu ada di dalam statika. Begitu ya. Selanjutnya adalah macam-macam struktur. Balok dan kolom, portal, cantilever, rangka batang, dan sebagainya. Ini untuk pendahuluan skalar dan besaran skalar dan vektor, atau vektor terlebih dahulu. Itu nanti ini akan saya berikan di apa namanya, Google Classroom. Teman-teman harusnya sudah tidak asing dengan vektor-vektor seperti ini, gitu ya. Jadi besaran skalar, besaran vektor, kemudian resultan vektor, begitu ya. Udah. Nah, sekilas tentang beban. Yang pertama, beban menurut sifatnya. Ada beban mati, yaitu berat benda yang tidak bergerak. Berat sendiri struktur. Contohnya adalah beton, baja dari struktur itu sendiri. Jadi berat dari struktur ini sendiri. Begitu ya. Kemudian beban bergerak atau beban hidup. Beban hidup. Beban hidup itu merupakan beban bergerak, berubah tempat, atau berubah beratnya. Begitu ya. Jadi orang, meja, kemudian kursi dan sebagainya, lemari, begitu ya. Nah, di sini untuk di dalam statika memang beban itu kita belum memasukkan peraturan-peraturan tentang untuk bangunan gedung itu bebannya maksimumnya berapa, gitu ya. Kemudian bebannya apa saja, misalkan ada beban angin, beban gempa, beban apa, itu beban mati, itu konversinya atau koefisiennya berapa itu masih belum kita masukkan di statika ini. Selanjutnya adalah beban menurut jenisnya. Yang tadi menurut sifatnya ya. Menurut sifatnya beban mati dan beban hidup. Kemudian yang kedua adalah menurut jenisnya. Menurut jenisnya ada beban terpusat,
Kemudian beban menurut jenisnya, gitu ya. Beban terpusat, beban terbagi rata. Contohnya ini. Tapi nanti kalau misalkan di dalam tugas besar, kalau di statika di sini ada tugas besar juga. Beban terbagi rata itu ada beberapa macam. Biasanya ada yang seperti ini, kemudian beban terbagi rata bentuknya adalah segitiga, trapesium, dan sebagainya. Kalau beban terpusat, hanya beban tersebut bekerja pada satu titik, begitu ya. Udah. Kemudian mengenal tumpuan. Jadi tumpuan di dalam struktur atau statika yang akan kita pelajari ada 3 macam, yaitu tumpuan sendi, kemudian tumpuan roll. Mana tumpuan roll? Ini tumpuan roll. Kemudian tumpuan jepit, gitu ya. Ini nanti kita akan mulai bahas tumpuan di minggu depan, gitu. Nah, sedikit saya berikan ilustrasi, gitu ya. Jadi misalkan di sini ada kuda-kuda atap baja, gitu ya. Ini kan 3 dimensi untuk struktur rangka batang. Jadi istilahnya di sini dikatakan sebagai struktur rangka batang, gitu ya. Nah, ini 3 dimensi, tapi kita bisa menganalisis secara 2 dimensi juga bisa. Ini contoh lainnya. Jadi kalau misalkan kita melihat kuda-kuda baja yang dirangkai, kemudian diberikan struktur lain, ini gording, usuk, dan sebagainya, sehingga menjadi atap baja, gitu ya. Nah, ini untuk tumpuan rangka itu juga ada dikatakan sebagai sendi atau jepit atau roll. Itu bagaimana kondisinya, gitu. Besok kita akan mempelajari itu. Sambungan las pada rangka baja. Jika pada tumpuan rangka baja seperti ini, kemudian di dalam sisi bawah pojok kanan kiri, istilahnya 2 sisi, yang paling kanan dan yang paling kiri bawah sendiri itu adalah dilas seperti ini, maka bisa dikatakan tumpuan tersebut adalah sebagai tumpuan jepit, begitu. Ini contoh lain untuk rangka baja atau kuda-kuda di sini. Kalau yang ini menggunakan baja ringan, gitu ya. Beda dengan yang ini tadi. Ini adalah baja. Ya, di dalam teknik sipil ada berbagai macam jenis material. Nah, kalau misalkan di dalam baja ringan memang tidak ada mata kuliah tentang baja ringan, tetapi bisa masuk di dalam mata kuliah struktur baja nantinya seperti itu. Di semester 5 ya, itu mempelajari tentang struktur baja. Nah, untuk baja ringan di sini juga ada jenisnya. Di sini dikatakan sebagai untuk tumpuan dari kuda-kuda atau ini tumpuan sendi di gording. Seperti ini. Oh iya, ini harusnya bukan sendi gording. Ini adalah tumpuan untuk kuda-kuda. Jadi ini kondisi lainnya. Ini di bawah dari yang dilingkari ini adalah misalkan balok ring, gitu ya, ring balk itu yang balok beton yang mengelilingi bangunan paling atas sendiri sebelum adanya kuda-kuda. Kemudian ini tadi tumpuan ini dipasang gini, kemudian kuda-kudanya dimasukkan seperti ini. Ini sendi pada kuda-kuda. Kenapa dikatakan sendi? Nah, di sini bisa dikatakan sendi karena apa? Kuda-kuda di sini ujungnya itu adalah masih bisa berputar.
gitu ya. Tetapi nggak tahu ini untuk mengantisipasi bergeraknya ke kanan kiri seperti apa, itu tidak tahu. Harusnya ada juga ini, apa namanya, di dalam tumpuan ini ada tambahan skrup untuk mengantisipasi supaya kuda-kuda ini tidak bergeser. Ini contoh lain tumpuannya. Dikatakan sebagai tumpuan sendi gitu ya. Jadi kalau misalkan ini sebagai balok gitu, teman-teman bisa melihat di kamera saya. Jadi berhenti ya. Dikatakan sendi karena ini bisa berputar, begitu ya. Bisa berputar. Tetapi di dalam tumpuan sendi itu tidak bisa menahan momen. Apa yang dikatakan sebagai momen? Momen adalah gaya dikali dengan jarak. Jadi jika di sini adalah misalkan balok cantilever gitu ya. Balok cantilever dikatakan sendi itu adalah jika dia ini tumpuan ini di tangan kanan saya ini, tumpuan ini, oke, baru muncul lagi. Tumpuan ini mampu menahan gaya vertikal saja dan mampu menahan gaya horizontal, gitu ya. Jadi ini sendi, tetapi tidak mampu menahan momen, gitu ya. Jadi sendi ini adalah sendi ini mampu menahan gaya vertikal. Jadi struktur ini tidak turun, juga tidak bergeser ke kanan kiri, tetapi struktur ini bisa berputar. Gitu. Jadi kalau misalkan di dalam statika sederhana, nanti statika sederhana gitu ya, ada sendi dan ada roll untuk bisa memudahkan kita menghitung gitu. Jadi kalau misalkan satunya sendi, satunya jepit gitu, kita tidak bisa menghitung dengan mudah. Kalau jepit bagaimana lagi? Misalkan ini adalah jepit, gitu ya, jepit. Kalau jepit bisa menahan gaya vertikal, bisa menahan gaya horizontal, kemudian bisa juga menahan gaya momen. Jadi karena tangan kanan ini saya sebagai jepit, maka bisa menahan gaya momen. Jadi ini tidak berputar seperti tadi ya. Gitu ya. Kalau sendi itu bisa membuat berputar. Tetapi kalau jepit tidak berputar. Gitu ya. Kemudian yang pertama itu tadi jadi sendi dan roll itu maksudnya yang menahan reaksi yang paling banyak itu jepit, kemudian sendi, dan yang pertama saya sampaikan yang pertama adalah roll karena roll hanya bisa menahan gaya vertikal saja. Jadi kalau misalkan ada gaya horizontal, roll itu membuat struktur bisa bergerak. Gitu ya. Jadi saya ulangi, roll itu bisa menahan gaya vertikal saja. Posisi kondisinya roll itu adalah biasanya ya kayak kalau teman-teman tahu bearing gitu ya, bearing, tapi bearing itu termasuk bisa jadi sendi, bisa jadi roll. Jadi misalkan ada bulat gini ya, kemudian ini kalau misalkan dua kan tetap bisa menahan gaya vertikal, gitu ya, roll. Tetapi jika ada gaya horizontal, dia akan bergerak, gitu. Itu roll. Kemudian sendi bisa menahan gaya vertikal, jadi ini tidak jatuh. Kemudian bisa menahan gaya horizontal, gitu ya, tidak bergeser, tapi tidak bisa menahan momen. Jadi bisa berputar. Gitu.
Selanjutnya adalah jepit. Jepit itu adalah bisa menahan gaya vertikal, gitu, bisa menahan gaya horizontal, dan bisa menahan gaya atau bisa menahan momen. Ya, begitu pendahuluan dari saya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru di dalam statika itu dasarnya teknik sipil. Jadi kalau bisa benar-benar dipahami gitu ya. Saya itu kalau menyampaikan pada mahasiswa, kalau memang hafalannya bagus enggak apa-apa. Tetapi kalau hafalannya tidak bagus pun juga tidak apa-apa. Yang penting kalau misalkan di dalam statika atau di dalam teknik sipil, Anda harus bisa membayangkan objek fisiknya seperti apa. Barangnya itu seperti apa, strukturnya itu seperti apa. Kemudian bayangkan juga perilakunya akan seperti apa. Gitu ya. Kalau misalkan tidak ada penjelasan dari saya, misalkan roll. Oh, roll itu bisa berputar, bisa bergeser. Oke, jadi itu adalah roll. Kemudian sendi. Oh, sendi itu hanya bisa berputar saja. Gitu ya. Kemudian jepit. Karena terjepit ya sudah tidak bisa kemana-mana. Akhirnya ya bisa ya menahan vertikal, menahan horizontal, dan menahan momen itu. Jadi Anda harus bisa membayangkan, gitu ya. Kalau misal belum tahu apa-apa, tidak apa-apa, nggak masalah. Tetapi coba dibayangkan terlebih dahulu. Itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada? Silakan. Silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak? Pak, mau tanya apa? Ya, sebentar. Oke. Contoh penggunaan tumbuhan sendi, jepit, sama roll. Ya. Disampaikan dulu, Mas. Karena ini, oh ya, sebentar. Jadi biasanya kalau saya itu berusaha untuk menghafalkan mahasiswa. Kemudian saya ini kalau luring ya. Kalau luring itu saya berusaha untuk menghafalkan mahasiswa, saya panggil satu persatu gitu. Oke, jadi kalau daring gini ya saya nggak mungkin untuk memanggil satu persatu. Mungkin yang bertanya silakan disebutkan namanya dulu, gitu ya. Supaya teman-teman juga tahu. Oke. Pak, perkenalkan, nama saya Federico. Mau tanya, Pak, mengenai tumpuan sendi, jepit, dan roll itu, penggunaannya itu dalam kehidupan sehari-hari gimana, Pak? Contohnya. Ya, oke. Kalau misalkan Anda, saya sampaikan tadi adalah atap kuda-kuda, gitu ya. Kalau Anda pernah iseng-iseng naik ke atap rumah Anda, nah itu. Kalau misalkan di dalam yang konvensional seperti ini biasanya jepit, karena ya sudah, atap itu tidak boleh apa namanya, geser kemana-mana, begitu kan. Tidak boleh geser, tidak boleh runtuh, kemudian tidak boleh berputar, itu jepit. Tetapi untuk roll dan sendi itu contoh lain yang mudah adalah di jembatan. Jembatan itu meskipun besar seperti itu, tumpuannya pasti roll dan sendi supaya memenuhi kriteria statis tertentu gitu. Kalau misalkan sendi-sendi bisa untuk jembatan itu, tetapi analisanya akan sedikit berubah begitu. Tetapi kalau roll dan sendi, saya katakan sebagai di jembatan itu meskipun barangnya besar gitu ya. Misalnya jembatan gitu ya, jembatan dua, satunya sendi, satunya roll. Oke, harusnya di bawah semua sih. Saya buat di sini aja. Oke. Jadi satunya sendi, satunya roll. Pada saat terkena beban, gitu ya. Pada saat terkena beban, ini jika dikenakan beban pasti jembatan itu akan seperti ini kan.
Nah, benda apapun kecuali kalau memiliki elastisitas yang tinggi, mungkin dia istilahnya atau daktilitasnya tinggi, dia akan melar dulu. Tetapi kalau misalkan struktur baja, struktur beton, nah ini kan tidak seperti ini, langsung bengkok gini saja kan. Jadi pada kena beban yang terkena, yang pada sisi sendi ini akan berputar, yang sisi roll ini pasti akan bergeser. Seperti ini adalah roll gitu ya, ini adalah roll. Pada saat terkena beban, nah kan pasti gini, geser sedikit gitu kan ya. Pasti ada geseran sedikit. Jadi misalkan ini roll, terkena beban, ini tidak mungkin hanya diam saja, pasti bergeser sedikit, begini, begini. Tapi kalau dua-duanya sendi, maka duanya akan terkekang, tetapi hanya bisa berputar, kan bisa berputar memang, tapi terkekang gitu ya. Tapi kalau jepit itu tadi beda. Jepit itu biasanya untuk di kanopi rumah, maka harus kuat kan, harus kuat gitu. Jepit gini ya. Jadi tidak boleh nanti sampai begini. Itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ini tinggal berapa? Saya Pak, Iya. perkenalkan nama saya Gilang Pak. Pak, saya ingin bertanya, berarti untuk roll sama sendi itu lebih memenuhi kepada beban hidup ya? Yang tadi ya, jadi dia nggak seperti sendi yang nggak seperti jepit yang saklek gitu, cuma gitu aja gitu. Oh iya. Ya, tidak salah mas. Tetapi begini, karena awalnya tadi ada beban mati mas, beban sendiri. Jadi pada saat saya mengangkat rangka baja atau beton begitu. Andaikan ini beton pracetak bukan di tumpuan gitu ya. Saya angkat gitu ya. Saya angkat. Pada saat saya angkat begini, ngangkatnya pun juga kadang statika itu perlu ini penempatan pengangkatan di mana gitu. Beban mati sendiri itu bisa mempengaruhi. Jadi pada saat pengangkatan misalkan gitu ya, kemudian itu pasti akan sudah seperti ini. Apalagi barangnya kan berat mas. Ya, gitu. Jadi itu tidak hanya beban hidup saja, tetapi beban mati juga iya. Apalagi barangnya beton misalkan berat gitu ya. Kemudian pada saat beban itu bekerja gitu ya, itu pasti akan seperti ini. Gitu. Kalau misalkan beton dicor di tempat, dikatakan dicor di tempat adalah membuat penyangga-penyangga dulu, begitu ya, membuat penyangga-penyangga dulu, kemudian setelah umur 7 hari atau harusnya 30 hari, tapi itu 7 hari misalkan, kemudian penyangganya dilepas mas ya, dilepas ya, penyangga ini dilepas. Nah itu pasti beban mati akan bekerja, ya sudah, sedikit, meskipun sedikit sekali pasti akan seperti ini. Ya, itu beban mati. Nah, ditambah lagi untuk kemampu layanan, istilahnya kita membuat menghitung struktur, memang nanti setelah beban mati ini bekerja, begini, ada lagi beban hidup. Nah, gimana perilakunya? Gitu. Jadi beban mati bekerja, kemudian beban hidup pun bisa bekerja terlebih dahulu karena misalkan ada pekerjaan. Ya, jadi tukang, kemudian material yang ditaruh di atasnya, setelahnya itu bisa. Gitu ya Mas ya. Jadi tidak hanya beban hidup saja. Semuanya beban hidup dan mati itu adalah digunakan di dalam perhitungan. Kalau misalkan seperti ini, dikatakan seperti ini, itu adalah beban merata. Itu juga sama beban merata. Nah, tapi kalau misalkan ada tiang-tiang begitu, misalkan tiangnya banyak gitu ya, tiang banyak gitu ya, untuk menumpuk ini, misalkan ini fondasi, kemudian di kolom. Nah, maka ini dikatakan sebagai beban terpusat. Gitu ya. Oke, minggu depan kita belajar tentang beban terpusat, beban rata, sama tumpuan, kita perdalam lagi, gitu ya. Ya mungkin saya sampaikan, kalau misalkan Zoom, pertemuan dengan Zoom itu sekiranya satu kali pertemuan kira-kira 40-45 menit cukup, itu tidak saya ulangi lagi. Tapi kalau biasanya memang statika memang perlu lagi dalam perhitungan ini, bagaimana bisa begini, bisa begitu,
itu akan saya ulangi lagi. Maksudnya durasinya akan saya tambah. Itu ya, Mas, Mbak. Iya, Pak. Ya, jaringan di sini saya menggunakan IndiHome, tapi ya itu kadang kalau jadi pemateri sering terputus atau di layar saya itu freeze gitu. Mungkin seperti itu dulu. Kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi, teman-teman bisa menulis di Google Classroom gitu ya. Nanti saya upload materinya ini, kemudian saya berikan linknya juga. Kalau sudah terupload, kemudian jika ada pertanyaan lain silakan komen di bawahnya, gitu ya. Untuk Mbak Mas yang mengulang itu dapat apa sebelumnya? B+. Diulang supaya A? Atau masih C+? C+. C+ Pak saya. Oke. Mas Nasruddin ini sepertinya dengan saya terus. Sudah mengulang 2 kali, Mas? Baru sekali aja, Pak. Oh, baru sekali. Dulu dengan saya? Iya, sama Bu Ristina. Oh iya, iya. Ya, jadi begini, Mas Mbak yang baru, kadang ya insya Allah kalau dengan saya itu nilainya bagus-bagus, tapi kalau misalkan dosennya 2, tergantung dosennya satunya juga. Gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu memang. Oke, kelas saya akhiri gitu ya. Sebentar lagi saya upload untuk materinya di Google Classroom. Jika ada pertanyaan lagi silahkan disampaikan di situ. Gitu. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.